Selamat malam semuanya. Eh, Hari ini Ya, selamat malam. kita kedatangan tamu dari Ketua Angkatan 2020 yaitu Bang Edo. Silakan Bang Edo perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edo Saputra. Saya berasal dari Jakarta. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020. Oke. Nah, jadi gini, Bang Edo ini diundang kemari buat podcast, buat ngomongin satu topik. Nah, jadi topiknya itu tentang yang baru-baru ini lagi viral nih, yaitu tentang dibukanya kembali sekolah pada awal tahun depan. Nah, jadi gimana nih tanggapan Bang Edo tentang sekolah yang akan dibuka kembali di awal tahun mendatang? Kalau menurut saya emang seharusnya sih dibuka, tapi dengan masih ada peningkatan corona nih, yang sehari masih 4.000 kayaknya belum memungkinkan deh. Soalnya kalau misalkan sekolah di dijadikan offline itu masih ada kemungkinan. Cuman kalau yang namanya kuliah, itu kan ya namanya mahasiswa kan berasal dari banyak wilayah ya, dari segala penjuru gitu kan. Kita kan nggak tahu ya, entah di daerah mana itu yang namanya virus itu kuat atau enggak. Kan setiap daerah juga yang namanya kekuatan masing-masing daerah, maksudnya misalkan kayak orang pantai gitu sama orang kota, itu kan pasti kan daya tahan tubuhnya kan beda ya. Orang pantai yang ibaratnya setiap hari itu bekerja, gerak, sana kemari. Sedangkan kalau orang kota kan kita tahu ya, yang biasa cuma berangkat ke kantor, itu juga pakai kendaraan, di kantor itu ruangan AC, kerjaannya cuma duduk, begitu aja. Nah, jadi pada intinya kalau menurut saya sih, bagusnya sih masih online aja sih. Cuman kita nggak bisa, apa ya, nggak bisa munafik kalau bisa dibilang. Jujur aja, saya juga di sini sebagai mahasiswa merasa kurang gitu kalau misalkan kita tuh online kayak gini. Soalnya kalau misalkan kita offline, ketika dosen menjelaskan, ketika kita ingin bertanya itu kita bisa langsung tektok gitu. Sedangkan kalau misalkan kita online, kita tuh mau mau nanya tuh nggak enak gitu. Kalau misalkan dosen lagi menjelaskan, ya kan? Terus juga kalau misalkan kita online, itu ada untungnya juga sih. Soalnya dari yang dosen jelaskan itu kan ada rekordannya tuh, ada hasil apa namanya nge-record. Jadi kalau misalkan kita masih bingung, kita bisa ulang. Tapi kan belum tentu dari kita ngulang-ngulang gitu kan kita bisa bakal tetap ngerti gitu. Sama aja kayak walaupun kita ngebaca hal yang sama, tapi kita belum bisa tetap ngerti kan sama aja bohong. Gitu aja sih kalau dari saya. Oke. Terus gimana nih tanggapannya Bang Edo? Kan pada pidato Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kemarin beliau mengatakan bahwa sebenarnya bisa dibuka dengan bebas dan itu apa namanya mengikuti protokol yang ada dan di shift gitu. Misalnya satu kelas yang biasanya 36 orang dibuat menjadi 18 disekat-sekat. Itu gimana tanggapannya Bang Edo kalau dilakukan seperti itu, apakah udah bisa dilakukan secara offline seperti itu? Uh, di sini tuh maksudnya dari yang 30 dijadikan 18 itu dijadikan 2 sesi atau bagaimana? Jadi seperti ini, karena kemarin ada berita bahwa maba itu masuk, ya kan? Maba itu masuk di awal tahun depan karena kita perlu masa pengenalan juga. Dan nanti yang mabanya kuliah offline dan yang mahasiswa yang lanjut itu tetap belajar di rumah, seperti itu katanya. Nah, menurut Bang Edo nih, ini tuh langkah tepat gak sih? Nah,
kan misalnya kalau sepi bisa disekat-sekat gitu, misalnya kelasnya jadi lebih lebih banyak kelas kosong, jadi muridnya itu bisa dipisah. Kira-kira gimana, kayak gitu udah bagus apa belum? Kalau menurut saya sih kurang ya, kalau misalnya kita, kalau untuk protokol kesehatannya bagus. Cuman untuk dalam segi pendidikan kayak menurut saya itu kurang efisien. Soalnya mungkin itu bakal membutuhkan 2 kali lipat dosen bukan sih? Nah, bisa jadi karena yang eh, yang di rumah juga mesti diajar, yang di kampus juga mesti diajar. Dengan tidak ada tambahan dosen, sepertinya akan menambah tugas dosen sepertinya. Jadi ya sulit juga sepertinya ya. Nah, oke. Tadi dulu, istirahat dulu. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan Bang Edo nih buat semester depan gitu? Kalau harapan saya sendiri sih mending cepet-cepet deh corona selesai, soalnya gimana ya, itu tuh kayak mengganggu aktivitas kita banget yang seharusnya terjadi malah jadi keganggu nggak sih? Soalnya banyak banget kayak rangkaian-rangkaian yang seharusnya kita tuh nikmatin malah jadi kita tuh nggak dapet gitu. Bener banget. Contoh aja kayak inaugurasi kita kan seharusnya kita offline, jadi gimana kan? Itu pestanya kita bukan sih seharusnya malah jadi kayak keganggu gara-gara virus ini. Iya, benar. Terus juga dunia pendidikan jadi makin parah kan? Makin parahnya juga kayak guru ngajar kurang efektif, dengan banyak guru-guru yang udah lanjut usia untuk ngajar aja susah kan untuk pakai teknologi zaman sekarang. Terus juga kan masih banyak anak-anak yang gimana ya bisa kita bilang ya, masih ekonominya tuh di bawah rata-rata gitu, miris kita tuh. Pemerintah emang banyak sih membantu masalah ekonomi, cuman masih banyak mereka tuh kayak yang beli HP aja tuh masih belum mampu gitu, untuk makan sehari-hari pun masih susah, tapi mereka tuh masih pengen sekolah, sedangkan sekolah aja online, mereka punya handphone atau tidak masalahnya. Benar. Miris sekali loh. Hmm. Intinya dari sih di sini berharap corona bisa cepat tuntas sih, soalnya masalah ini kayak bener-bener mengganggu banget. Bisa dimulai dari diri kita sendiri aja sih. Kalau misalkan kalian orang tua ya kasihan sama anak-anak kalian yang sekolah tuh kayak gini. Kalian juga merasa kerepotan kalau misalkan kalian orang tua. Kalau misalkan kalian anak muda, kalian lihatlah orang tua kalian sayang atau tidak. Bagaimana kalian sayang kalau misalkan kalian masih keluar-keluar terus. Soalnya di sini yang paling rentan terkena dengan virus ini kan orang tua. Soalnya itu dapat menjadi reaktor atau pemicu kan. Intinya itu aja sih, kita mulai dari kesadaran diri aja. Kalau misalkan kalian tuh ngeluh masalah corona, tapi dari diri sendirinya aja masih belum ada kesadaran ya, apa boleh buat. Kita jangan cuma berharap tapi nggak ada aksi. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih nih sama buat Bang Edo, buat pendapatnya, saran-sarannya. Bener banget. Saya juga berharap semoga wabah ini cepat selesai. Nah, jangan lupa dengan kita mengikuti protokol, tidak membuat kerumunan, pakai masker saat keluar, cuci tangan dan lain-lain. Nah, saya pikir itu bisa menghambat pertumbuhan corona di Indonesia, sehingga nanti tahun depan kita bisa nih ketemu satu sama lain, antara teman sama teman, saling menyapa, saling bercanda ria. Oke, hanya itu untuk malam ini. Semoga kita diberi panjang umur dan dapat bertemu di lain waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.